pakai ini Bu, apa? Mungkin nggak bisa kelihatan semuanya. Saya lagi pakai headset. Oh gitu. Ini Cuman batik gitu sih, Bu. khas Gorontalo atau batik khas mana? Kalau dari ini kan kebetulan saya minjam dari kakak saya Bu. Katanya ini didapat pas dia ikut agenda penyambutan di rumah dinas gubernur. Terus dikasih sama Pak Gubernur langsung. Katanya ini emang khas Gorontalo Bu. Motifnya terkait dengan apa itu? Waduh, kurang tahu Bu. Loh, lihat tugasmu kemarin ngerjakannya gimana? Oh kalau ini kalau tugas saya ambil yang satu lagi Bu untuk reviewnya. Saya Reviewnya. ambil apa ya? Kalau di Gorontalo itu kan batik namanya bate Bu, ganti jadi bate. Terus itu kayak modelnya kayak semacam sarung gitu. Terus itu dipakainya biasanya kayak kalau ada kedukaan, terus kayak ada acara-acara tertentu yang hanya dipakai sama pemangku adat sekitar gitu. Itu yang akan saya angkat di review nanti Bu. Oh, berarti itu tidak bisa dipakai semua orang. Bisa sih Bu, tapi Artinya, ada kayak kalau misalnya di kedukaan ada warna-warna tertentu yang membedakan mana masyarakat biasa dan mana orang-orang seperti pemangku adat atau orang-orang penting di daerah tersebut. Kalau di hajatan-hajatan gitu juga ada Bu, kayak kan di Gorontalo ada namanya acara lamaran tapi diganti sama kayak antar harta gitu kan Bu. Terus ada pemangku adatnya. Kalau di situ hanya pemangku adat dan orang-orang penting saja yang pakai batik itu Bu. berarti memang ada batik khasnya ya. Iya. Terkait dengan motifnya atau cara pembuatannya bagaimana Regina? Kalau itu saya masih cari-cari sih Bu. Masih mau cari tahu dulu untuk pembuatannya. Insya Allah saya kasih semua di reviewnya saya. Oh gitu. Oke. Sekarang terima kasih Regina. Ya Bu. Rivaldi. Rivaldi dari mana? Sama Bu, dari Gorontalo Bu. Gorontalo. Kamu sekarang boleh berdiri sebentar Iya. Rivaldi? Pakai apa? Baju khasnya hari ini? Ya, bisa Bu. Ini pakai baju nggak jelas. Agak ke Batik belakang sedikit. Bu. Baju apa namanya? Halo Rivaldi. Macet itu Bu, kayaknya. Macet. Iya. Sinyalnya ya. Nah, kita memang terkendala sinyal. Kita tunggu dulu. Rivaldi. Ini siapa? Dibuka dong. Batik Biar. Bu, cuma Ya, ya. batik. Ya, mohon maaf, Bu. Oke, kita tunggu Rivaldi dulu ya. Ini ada yang unik ini Bu Tias, bajunya. mohon izin Bu. Ya. Tadi atas nama Amanda Reski telepon saya. Katanya dia belum bisa ikut kegiatan hari ini karena ada kegiatan yang diundang sama dinas provinsi katanya Bu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Ya, Enrico keluar ya. Rivaldi keluar ya. Oke, sekarang ini yang warnanya ngejreng. Fatmawati Hasan. Oke, Fatmawati dari mana ini? Dikasih anu ya, apa namanya? Underscore apa gitu biar kelihatan nanti dari mana. Halo Fatmawati. Yang Bu, awalnya itu cuma iseng-iseng doang, cuma bikin Ya. apa? Fatmawati ini pakai baju apa? Atau kayak batik atau apa mungkin boleh diceritakan dari mana? Baju batik dari Aku bocorin nih. Menangan Pituku itu bukan punyanya si Jerome atau si ini Bu, Deyan. baju batik Bu, Jadi mereka khas dari Cirebon. Oh, khasnya Cirebon. Berarti anu ya, ngimpor dari mana? Dari Pulau Jawa. Iya Bu. Tapi untuk tugasnya enggak dari Pulau Jawa kan yang diangkat kan?
Iya Bu, lain untuk reviewnya nanti lain Bu. Kalian kalau misalnya tahu Tapi untuk hari Kalau ini boleh diceritakan yang reviewnya itu yang kasnya kamu dari mana? Fatmawati Hasan. dari Makassar Bu. Ya, dari Makassar. Apa yang kamu angkat di tugas itu, Fatmawati? Baju batik khas Makassar, yaitu ada ciri khasnya gambar aksara lontara Bu. Gambar Astara Lontara, namanya dari Makassar. itu apa? Kalau boleh diceritakan sedikit. Itu huruf ciri khas dari Makassar Bu. Kayak huruf bahasa Indonesia itu ada copywriter, ada itu yang supervisor, SEO ciri khasnya dari Makassar itu mobil kagak ngangka begitu Bu. social media strategist, UI UX designer, Warnanya lebih dominan warna apa? social media specialist, Abu-abu. ada content Oh, writer, abu-abu. Oke, Iya, Bu. terima kasih. Sebenarnya Ya, Bu. sepertinya mendua Zoom ini, Fatmawati. Iya, Oke. Bu. Eka Ananda Sai Prema. Halo Eka. Iya, Bu. Oke, boleh dibuka. Nah, kan kayak gitu kan kelihatan ganteng. Coba berdiri sebentar, Anda. Oh. Oke. Nah, ini pakai baju batik khas mana ini? Atau pakaian khas mana? Khas Palu, Ibu. Palu, kamu Sulawesi Tengah. Palu Iya, itu Bu. ada batik khasnya. Ada, Ibu. Namanya batik bomba. Batik bomba. Batik bomba itu apa, Ananda? Maksudnya bagaimana, Ibu? Maksudnya batik bomba itu motifnya tentang apa yang khas dari batik bomba itu? Oh, kalau di di batik bomba itu ada terdiri dari beberapa motif, Ibu. Tergantung batiknya. Ada yang motif Sepulgana, ada rumah adat Soraja, ada tai ganja dengan motif burung maleo, Ibu. Untuk yang saya pakai sekarang ini motifnya 10 ganja. 10 gana, Ibu. Tias keluar ya? Sepertinya iya, Kak. Oh iya, tunggu dulu deh. Siapa tadi yang review? Saya, Kak. Lanjutkan aja gak apa? Aku review, Kak. Udah. Hah? Jadi motif yang batik yang saya gunakan kali ini tuh motifnya tentang motif 10 gana. Untuk maksud dari 10 gana mungkin seperti ini. Kurang tahu juga maksudnya gimana. Tapi sudah siap direview? Sudah, Kak. Ya. Kita tunggu Bu Tias dulu. Mungkin teman-teman terkait dengan tugasnya itu, saya di sini bantu informasi teman-teman terkait dengan tugas. Terus kemudian kalau ada yang ada kendala perizinan, coba saya komunikasikan sama Bu Tias. Kemudian kalau tugasnya dari teman-teman itu butuh waktu tambahan, itu bisa komunikasikan ke saya. Gitu aja. Untuk review sebisa kalian gitu, karena kan kalau nggak batik bisa pakaian khas dan nggak lama-lama, nggak apa-apa. Kak, mau nanya Kak. Ya, kenapa Agnes? Untuk durasi reviewnya itu berapa maksimalnya Kak? Durasi apa? Maksimal? Durasi reviewnya, iya, buat videonya. Maksimal 7 menit. Maksimal itu. Jadi kalau kalian 1 menit juga nggak apa-apa. 2 menit, 3 menit. Karena nanti akan saya download, terus saya kumpulkan. Dan teman-teman di sini ada yang main TikTok.
Enggak ada, Kak. Nggak ada. Oh, ya, ini Bu Tia sudah masuk. Ibu Tias? Ya. Jadi nanti Kak Uwais, ya, Kak Uwais untuk foto yang diminta sama Bu Tias itu ntar dikirimin di mana? oh iya nanti, oh iya Bu Tias, untuk fotonya nanti kalau semisal dikirim di grup aja nggak apa-apa Bu, dikirim di grup WA. Kalau untuk saat ini belum ada informasi mau dikirim di mana, tapi kemungkinan ya pasti akan dikirim ke grup. Mungkin bisa kalian posting untuk foto-fotonya itu. Terus kalau nanti semisal ditaruh di assignment, nanti saya buatkan untuk assignmentnya. Kok nanti kalian foto terbaik, ya. Terus mungkin bisa kalian edit kalau butuh diedit terkait kontrasnya lah. Kalau kalian foto terus belum diedit dulu kan kurang enak, ya kan? Yang pokok tugas saya teman-teman nanti foto terus kirim ke grup. Kirim grup itu alternatif pertama. Terus kemudian kalau dari Bu Tias minta ada assignment-nya, nanti tinggal saya buatkan. Kok siapkan aja fotonya, gitu ya. Mungkin kendala jaringan juga Bu Tias di rumah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Apa cukup Regina? Udah Kak, cukup. Ya. Gambarmu kok hitam putih, kenapa? Kalau nggak dipakai filter, kayak bercahaya banget Kak. Kayak udah mau mati. Sini ada yang WIT, WIT, waktunya. Enrico, Wita apa WIT? Kalau saya WIP, Kak. Oh, WIP, Makassar. Lampung. Lampung. Oh, iya. Kalau yang daerah timur, ada yang WIT? Enggak ada ya. Wita, kalau Wita ada? WIP. Saya WIB. mau Wita. Jadi sekarang sudah jam 10 ya, setengah 11. iya Kak udah jam 11. Siap. Ya mungkin. Saya mau tanya Kak. Jadi videonya itu nggak apa-apa ya kalau misalnya kita bikin kayak yang kayak dari aplikasi Snapchat. Nggak apa-apa. Dari KineMaster, dari TikTok juga nggak apa-apa kalau ada. Tapi kalau TikTok kan susah. Nanti kalian reviewnya kan nge-review, maksudnya dengan narasi. Sebenarnya mungkin diedit ada keterangan-keterangan gitu aja. Kalau saran saya itu pakai KineMaster aja kalau pakai HP. Lebih gampang. Kalau pakai PC terserah kalian pakai Premiere Pro atau apa. Kalau yang kenali diriku kemarin pakai apa, Martin? Saya pakai KineMaster Kak. Nah, ya. Apalagi KineMaster yang Pro, nggak apa-apa. Ya. Ada lagi? Terus nggak apa-apa Kak kalau misalnya nanti untuk tugas mereviewnya kan pasti ada penjelasan-penjelasannya. Nggak apa-apa kalau itu ditulis. Nggak apa-apa. Ditulis. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau di audio kan lebih gampang. Tinggal kalian baca. Kak Uwais, mau Ya. nanya. Iya. Ini kan tema kita tentang batik.
Kalau misalnya kita di review angkatnya selain batik bisa nggak kayak baju khas daerah gitu? Iya, Bisa. boleh kok. Yang di review itu kain khas daerah, ya dari jenis batik atau kain dari pakaian khas itu. Terus motifnya gimana, maknanya gimana, terus bahan-bahannya atau apa, itu di review nggak apa-apa. Senemu kalian ketika mencari referensi terkait dengan baju atau pakaian khas itu, kalian sampaikan gitu aja. Sekiranya kalian bisa, artinya yang kalian review itu benar, gitu. Nggak ditambah-tambahi atau gimana, gitu ya. Seadanya, jangan berat-berat. Terus ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak? Ya. Jadi tugas reviewnya ini lebih berfokus ke kain batik atau ke kain khas daerah ya, Kak? Soalnya di Lampung sendiri menurut saya batiknya ada, cuman dia kurang terlalu terkenal, lebih terkenal kain khas daerahnya gitu, Kak. Tinggal Jadi, kalian pilih nggak apa-apa. Kalian pilih mau review kain batik atau kain daerah, khas daerahnya kalian. Yang kamu temui gitu. Dan yang kalian bisa review. Itu ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Wais sudah di-handle kelas saya. Soalnya nggak tahu jaringannya agak nggak enak juga. Terus listriknya juga tadi padam. Jadi nggak bersahabat sama sekali. Iya, Bu. Hari ini sinyal saya. Oke, tadi sampai mana? Apakah ada yang masih kesulitan untuk mereview? Nah, ini juga Yuni Adela sudah memakai tanduk ya, atau apa namanya, mahkota khasnya dari salah satu daerah. Mungkin bisa ini tadi sudah selesai belum Mas Wais? Sudah, Bu. Saya Sudah. tadi tanya-tanya aja, Pak. Tanya. Yuni Adela, kalau boleh tahu kamu memakai apa itu dan boleh berdiri sebentar untuk memperlihatkan pada teman-teman Yuni sekarang memakai baju khas mana, bukan baju ya, atau kain atau nah, oke. Ini khas mana? Yuni. Sebelumnya Bu, Yuni cuma pakai yang tanduk, tapi untuk batiknya belum batik khas Sumatera Barat gitu Bu. Tapi untuk review nanti, insya Allah ini akan bahas tentang salah satu batik khas Minangkabau, yaitu batik Tanah Liat gitu. Mungkin di sini khasnya adalah ketika proses pembuatannya Ibu gitu. Ketika proses pembuatannya ini nanti bahan dari kainnya ini akan direndam terlebih dahulu di di larutan air tanah liat atau tanah liat gitu, sehingga nanti akan mempengaruhi warna dasar dari kain tersebut gitu Bu. Nah, untuk motifnya sendiri ada bermacam motif nanti Bu. Ada misalnya nanti motif paku, tanaman paku, kemudian juga ada motif pucuk rabuang. Rabuang itu kayak tunas dari bambu begitu ya Bu. Nah, terus juga ada motif rumah gadang atau rangkiang seperti itu Bu. Kenapa dalam proses pembuatannya itu ada tanah liatnya? Terus pengaruhnya itu apa? Penggunaan tanah liat ini untuk pemberian warna seperti itu Bu. Jadi nanti warna dasar dari kain itu, walaupun nanti untuk pewarnaan batiknya sendiri ada warnanya juga, tapi warna dasarnya itu akan cenderung gelap seperti itu Bu. Cenderung gelap. Atau maknanya dari batiknya itu apa? Dari corak batiknya sendiri yang paling umum. Misalnya di Jawa itu kan ada motif parang. Parang itu sejenis kayak senjata khasnya Jawa selain keris. Untuk motifnya sendiri seperti contohnya apa ya Bu, rumah gadang itu tuh melambangkan rumah adat yang ada di Sumatera, di Minang seperti itu Bu.
Oke, ya. Terima kasih untuk Yuni. Terus sekarang mungkin yang cowok ya. Cowok. Rivaldi tadi sudah. Riman Kasim sudah tadi. Belum ya? Ayo Riman, silakan. Boleh berdiri sebentar apa yang kamu pakai hari ini? Kalau saya sih belum pakai Bu, cuman ada bawa Kenapa nggak dipakai? kayaknya. Halo? Halo, kenapa nggak dipakai aja? Katanya kan, soalnya kalau yang saya kan ada sih Bu batik yang motifnya Gorontalo, cuman susah didapat, jarang juga. Jadi saya mau review yang kain khas. Ya, kain khasnya coba. Tapi kemejanya kemeja kakak, Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi nanti kita oh, harus dari berfoto dan disatukan ya dengan mentor dan dosen bahwa kita benar-benar melakukan kegiatan batik. Nah, kemarin juga Butia sempat berkunjung ke Batik Sidomulyo. Nanti akan saya jelaskan di situ. Silakan Riman Kasim mereview. Bisa sambil ditunjukkan bajunya. Ini saya juga membawa beberapa motif batik. Nah, nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi kalau saya kan sebenarnya batik untuk Gorontalo itu ada motifnya Bu. Batiknya batik cap kebanyakan, terus motifnya itu ada motif jagung sama motif benteng Otanaha. Cuman karena itu jarang yang buat, jadi lebih famous, lebih terkenalnya kain khas Gorontalo, yaitu akan kain Sulaman Karao. Nah, kalau kain Sulaman Karao ini sudah banyak bukan dipadu sih, udah banyak dibuat sebagai kemeja, sebagai dress. Jadi itu yang paling populer di Gorontalo. Saya mau review yang itu saja. Ini salah satu contohnya. Seperti ini. Oh, itu berarti dari kain biasa terus disongket gitu. Dikasih motif dengan teknik songket gitu. Atau gimana kan? Riman Kasim? Kalau untuk cara pembuatannya Bu didesain dulu, terus habis itu diiris, kan kain yang sudah ada terus diiris gitu Bu. Diiris buat nentuin polanya seberapa besar gitu buat ditanamin di kainnya. Terus habis itu dicabutin benangnya biar ada tempat-tempat pola untuk tempatnya yang kosong kan buat ditaruh benang lainnya. Terus itu disulam pakai benang dengan motif-motif yang sudah didesain tadi. Oh iya, oke, berarti itu Begitu. teknik sulamanya Saya juga ya, pernah kainnya buat itu waktu sulam. kecil sih. Ya gimana Riman? Iya. Ya Bu, kenapa? Ya, bagaimana kamu tadi ada yang mau disampaikan? Saya juga pernah buat. Ya Bu, kalau misalnya yang tapi kalau untuk sekarang sih kebanyakan yang Karao sudah dipadu-padankan sama batik juga. Cuman kayak misalnya satu kemeja gini, sebelah kirinya batik, sebelah kanannya kain, terus ada Karao-nya. Itu sih yang paling tren sekarang kalau untuk anak-anak muda. Ya, Hanya berarti itu sih, kain kasana itu namanya karau gitu ya? Karao. Karau ya, oke. Hampir sama dengan di Jawa, karo. Tapi jadi karo itu jenis makanan dari nasi yang sudah dikeringkan, setelah itu digoreng lagi, ya itu namanya karo. Atau orang Jember itu nyebutnya cangkaro. Nah, hampir sama dengan itu ya. Terus Enrico Yohanes, tadi sudah ada belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke, Enrico, sekarang kamu memakai baju apa? Atau nanti mau mengangkat apa di tugas Hari Batik Nasional? Kalau yang saya pakai sendiri sih ini Bu ya, Pak. Coba berdiri sebentar, Enrico. Ini saya dua ini Bu, dua akun Bu. Kasih. Nah. Tapi ini bukan Bu, bukan batik khas Lampung karena kayak
kata Riman tadi, kalau di Lampung juga dia motif batiknya ada, dia seperti motif gajah, motif ikan gitu dia ada Bu, cuman kurang terkenal Bu. Jadi mungkin untuk tugasnya nanti saya bakal review kain tapis, kain khas Lampung Bu. Kain khas Lampung. Kain tapis itu boleh dijelaskan apa, Enrico? Kalau kain tapis sendiri yang waktu itu pernah saya buat gini Bu, dia kain apa ya, kain panjang tapi dia lebarnya cuman mungkin 20 cm atau 30 cm. Dia nanti ini Bu dijahit pakai kain pakai kain. Dijahit pakai benang kayak emas gitu Bu. Dijahit terus udah Bu gitu aja dia. Motifnya juga motif kayak motif gajah itu Bu. Berarti memang apa namanya banyak ya kain khas tradisionalnya Lampung itu. Kain Iya, Bu. tapis, terus kain apa lagi tadi yang dari Lampung? Hanya kain tapis Bu yang terkenal. Hanya kain tapis saja yang terkenal. Kayak di Sumatera Utara, Medan itu kan ada ulos ya. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang Agnes Monica. Kamu mau pakai baju apa, Nes? Coba berdiri sebentar, Nes. Oke, bisa dijelaskan, Nes, apa itu yang kamu pakai? Ini batik Riau, Ibu. Batik Riau. Apa Dengan, yang khas dari batik Riau? Yang saya pakai ini dengan tema lancang kuning. Jadi lancang kuning ini kan motifnya dibuat dengan ada warna hitam dan kuning keemasan, Bu. Dan di kain batiknya ini ada dua motif, yaitu motif pucuk rebung dan motif kuntum bujang. Pucuk rebung. Pucuk rebung. Iya, Ibu. Pucuk rebung. Rebung itu apa namanya? Anaknya bambu bukan? Atau mungkin bahasanya lain dengan bahasa Jawa? Rebung itu sendiri nama tumbuhan, Ibu. Nah ya, berarti anaknya bambu bukan? Anaknya bambu. Iya. Bukan? Oh, anaknya Iya, bambu. Berarti sama ya. Pucuk rebung sama apa tadi? Kuntum bujang, Bu. Itu yang kuntum bujang itu apa? Tanaman juga? Iya, Bu, sama. Sama ya. Kalau misalnya untuk yang kuntum bujang ini filosofinya itu disebut juga dengan kuntum stangkai. Jadi artinya filosofinya itu di dalam susah menolong orang, hidup bahagia, rukun dan damai. Oh gitu ya. Berarti itu motifnya apa namanya lebih ke alam ya, yang pucuk rebung tadi itu. Yang satunya itu terkait dengan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Kira-kira begitu ya, Nes ya. Oke, terima kasih. Ahmad Muhammad Nur, tadi sudah mereview? Belum, Bu. Belum. Oke, coba berdiri. Jelaskan kamu sekarang pakai baju apa? Berdiri sebentar. Nah, ini warna merah. Oke, nggak begitu jelas ya. Ini batik atau apa, Nur? Tenun, Bu. Tenun sengkang. Tenun? Iya. Ya, coba dijelaskan, Nur. Kain tenun sengkang ini, Bu, berasal dari kota Sengkang juga yang sekitar dari 200 km dari kota Makassar. Bahan dasarnya itu terbuat dari kepompong atau dari ulat sutra, Bu. Motif yang khasnya apa? Berarti itu Ya. tenun ya? Tenun. Iya, tenun. Iya, Bu. Pembuatannya dengan cara disulam atau bagaimana? Ditenun, Bu, dengan tangan manual ya, dengan tangan manual begitu. Tidak pakai mesin, Bu. Kira-kira kalau per lembar atau per meter itu berapa harganya? Ya lupa, saya nggak tanya harga ya. Harganya kira-kira misalnya kayak 1 lembar kain itu kan rata-rata 2 meter ya. Itu berapa? Kalau tenunnya itu 2 meter 1 lembarnya itu. Kalau harga kurang tahu sih, Bu, kalau harga. Tapi kalau sudah jadi gini, Bu, biasanya sih kayak 400-an gitu. Kalau udah jadi baju kayak gini. Berapa? 400-an, Bu. 400 ya. Iya. Oke.
Terus motifnya itu lebih banyak apa, Nur? Kalau motifnya sih lebih kayak begitu Bu, kayak lebih kayak cerah begitu dia sih, kayak tidak terus motif bagaimana. Gimana nggak jelas Bu Tias? Kalau Motifnya? motifnya kurang tahu sih Bu, tapi biasanya dia lebih kayak motif-motif cerah begitu Bu. Kalau motif itu bukan cerah ya, yang cerah itu warnanya. Nah, Iya, jadi nanti warnanya Bu. teman-teman harus lebih belajar ya, karena tujuannya modul Nusantara ini adalah kita bisa memahami keberagaman yang ada di lingkungan sekitar perguruan tinggi tujuan, yaitu UNED, dan teman-teman juga mengenalkan kepada saya dan teman lainnya yang di sini apa sih yang dipunyai Gorontalo, yang dipunyai oleh Padang, yang dipunyai oleh Palembang, Bengkulu. Jadi kita akhirnya saling mengenal gitu ya. Oke, Hapipah sekarang dari Bengkulu. Coba berdiri sebentar Hapipah. Kamu pakai baju apa? Atau baju kainnya kain apa? Oke. Hampir sama ini dengan Agnes ya. Gimana Hapipah? Boleh bisa dijelaskan? Pipa pakai baju batik kain basure Bu dari Bengkulu. Apa itu? Motif khasnya atau mungkin cara pembuatannya? Kalau ciri khas dari kain batik basure di Bengkulu itu Bu dengan motif kaligrafinya dan motif bunga rafflesianya Bu di situ. Kaligrafi, pakai kaligrafi biasa atau kaligrafi kufi? Kaligrafi enggak. Ini Bu, kaligrafi yang kayak yang biasanya itu Bu. Oke, teknik pembuatannya biasanya memakai apa? Kalau yang Hapipah baca tadi Bu, lebih ke proses pembuatannya ke kayak batik pada umumnya Bu gitu. Ya, maksudnya tekniknya cap atau tulis atau campuran? Tulis Bu. Tulis. Oke. Harga harga per lembarnya per kain batiknya kayak gini misalnya ini kan lembar 2 meter ya segini ya. Jadi ini 2 meter segini. Harganya kira-kira berapa? Nah, ini segini ini 2 meter. Berapa? Kalau itu kita kurang tahu Bu. Kurang tahu ya. Oke. Kenapa corak khas batiknya itu bunga rafflesia dan kaligrafi? Kalau Rafflesia itu lebih ke, kan kota Bengkulu kan dikenal dengan kota Rafflesia, gitu. Jadi dengan kalau kaligrafi karena itu dulu ada kayak raja penghulu gitu Bu, pengapit pengantin gitu kan. Itu. Oke. Dwi Nur Aini. Belum ya? Coba berdiri Dwi. Kamu sekarang pakai baju apa? Kurang nggak kelihatan. Berdiri satu badan. Nah, oke. Boleh dijelaskan sama saya dan teman-teman? Kamu sekarang memakai baju apa? Ibu mohon maaf Bu, Kenapa? saya nggak pakai baju batik khas daerah saya. Tapi untuk tugasnya mau ngangkat apa, Dwi? Kamu dari mana sih? Kepulauan Riau Bu. Ya, kalau Riau itu punya kain khas atau batik khas tidak? Ada satu cuman Bu. Apa kain khasnya? Kain atau batik? Batik. Batik apa? Batik gonggong namanya Bu. Gonggong. Ini yang Riau berarti sama dengan Agnes ya? Batik Beda Bu. Beda. Saya Kepulauan Riau, Kak Agnes Riau. Oh iya, saya kepulauan sama Riau saja ya. Batik gonggong itu motif khasnya itu apa? Gonggong itu hewan laut gitu Bu, kayak siput atau keong gitu. Nah di situ di Kepulauan Riau tuh banyak ditemuin hewan gonggong ini. Dijadiin kayak makanan khas juga gonggong, terus dijadiin batik.
Gonggong itu sejenis apa namanya ya? Kalau di Jawa itu kayak besusul bukan? Atau kol itu ya? Mungkin ya Mas Wais ya? Kayak kol itu. Bukan? Bukan, Bu. Bukan. Apa kira-kira gonggong itu jelaskan pada Butias dan teman-teman. Gonggong itu tuh hewan air, tapi dia kira-kira gimana? Kayak keong gitu, Bu, bentuknya kayak keong atau siput. Ya, berarti kol kalau di Jawa itu mungkin kira-kira seperti itulah, besusul. Bahasanya orang Lamongan itu besusul. Itu bisa dikonsumsi kan? Bisa dimakan kan? Bisa, Bu. Oke. Kenapa lebih batik, apa namanya, motif batiknya lebih ke gonggong itu tadi? Apakah di sana itu banyak terdapat gonggong seperti dari Bengkulu tadi ya, memakai motif rafflesia karena memang ciri khasnya Bengkulu itu adalah rafflesia, atau tadi yang dari Sumatera Selatan itu pakai buat batiknya lebih dominan motif gajah. Nah, kenapa di situ batiknya itu memakai motif gonggong? Karena memang di wilayah Kepulauan Riau banyak, Bu, gonggong itu. Di situ memang banyak. Karena memang ikonnya juga sih, Bu. Ikonnya berarti di sana juga ada oleh-oleh khas gonggong gitu ya, yang diawetkan itu, misalnya dibuat keripik apa dan sebagainya gitu. Gak ada? Kayaknya nggak ada sih, Bu, itu. Gak ada. Berarti bukan khasnya dong kalau begitu. Kayak makanannya, makanan khasnya gonggong. Terus kayak di Tanjung Pinang juga ada kayak bangunan gitu bentuk gonggong. Tuh, berarti di sana memang komodo itu diternak orang atau dia itu hidup memang bebas di alam gitu. Hidup bebas di alam, Bu. Berarti belum ada penangkarannya ya? Kayaknya belum sih, Bu. Belum ya. Seperti jamur dulu ya teman-teman. Masa kecilnya Butias dulu bisa menikmati jamur itu kalau musim penghujan. Dan itu pun harus nyari. Biasanya di bawahnya jerami itu ada jamur merang itu ya. Jeraminya padi yang sudah diambil padinya. Nah, gabahnya kalau sekarang itu kita tinggal beli bisa. Jadi ada jamur merang yang dibudidayakan, jamur tiram juga, jamur kancing. Jadi tidak usah menunggu musim. Nah, berarti di sana itu memang gonggong itu masih hidup di alam ya dan belum ditangkarkan. Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Dwi Nur Aini. Regina tadi sudah mereview. Kenapa, Bu? Regina sudah. Reviewnya masih sementara diedit, Bu. Ya nggak masalah, coba kamu perlihatkan wajahnya. Kamu sekarang pakai baju apa? Oh, yang ini tadi udah, Bu. Oh, sudah berarti Di ya. awal. Oke, Iya. Rizka Yani sudah, Rizka Yani. Halo Rizka. Belum, Bu. Ya. Belum ya? Oke, silakan coba kamu berdiri. Kamu sekarang pakai baju apa, Rizka? Mohon maaf Ibu, saya sebenarnya bukan asli Sumatera Utara, tapi ini memang batik. Bentar, Ibu. Kamu Kak dari mana sih coba? Kalau dari datanya Butias, Rizka Yani itu dari Universitas Asahan. Ya, tapi Asahan tinggal itu asal saya dari Riau, jadi saya di asalnya sini dari merantau. Oh, di situ merantau berarti. Kegiatannya Iya. masih luring. Kuliahnya sudah luring. Kalau di kampus asal sih di sini Universitas Asahan luring, Bu. Dari awal nggak ada. Ya, dari awal dari semester 1 luring. Oh, gitu. Oke. Coba kamu berdiri sekarang memakai baju batik apa? Jelas tidak, Ibu? Kurang ke belakang sedikit, Rizka. Nah, oke. Itu mungkin bisa dijelaskan batik dari mana, terus kamu nanti mau mereview apa dalam kelas ini atau tugas Hari Batik Nasional ini. Ini memang batik dari Medan ya, Bu. Terus motifnya ini motif bunga tembakau. Sama dengan Jember berarti ya? Apa? Iya. Kenapa ada motif tembakau? Apakah Medan di sana itu juga tembakau itu juga tumbuh subur? Bisa dibilang begitu, Ibu. Karena mungkin di sini ada itunya penghasil utama, ada tembakaunya, Ibu. Ada tembakaunya. Oke. Sudah berarti ya.
Terima kasih. Terus untuk tugasmu nanti mau mengangkat apa dari Riau? Kain khas atau batik? Saya ngangkatnya tetap dari Sumatera Utara juga, Ibu. Dari apa? Kain batik, Ibu. Oh, kain batik. Sumatera Utara itu berarti juga ada motif batik khasnya Ada juga ya, banyak Riz? sekali, Bu. Apa, Riz? Coba jelaskan kepada teman-teman di sini. Saya juga kurang paham. Lah, makanya kelas ini itu Iya, Bu. desain agar kalian tuh bisa paham, bisa lebih menghargai. Kalau nanti kalian itu di luar negeri ya, yang ditanyakan itu bukan kalian sudah baca novel apa, kalian sudah melihat drama Korea apa, enggak itu. Makanan khasnya apa? Nah, itu bisa sebagai gastrodiplomasi ya. Atau kesenian tradisionalnya apa? Tari tradisional misalnya. Terus ada hal lagi olahraga tradisional kayak pencak silat apa itu pasti diminta. Jadi kalau kalian ingin menjadi salah satu staf atau kerja di departemen yang dalam naungan Kementerian Luar Negeri, itu wajib bisa paling tidak tari tradisional satu atau kegiatan kayak olahraga tradisional ya, pencak silat atau mungkin permainan tradisional seperti egrang dan sebagainya itu. Oke, Riz, mungkin bisa dijelaskan satu aja. Batik khasnya Sumatera Utara itu apa, Riz? Motif batik Sumatera Utara, khusus khas Medan itu, Bu, ada motif geometris. Jadi, Bu, warna khasnya itu didominasi dengan warna merah, hitam, dan putih. Merah, hitam, dan putih. Itu yang paling dominan itu motif ya, karena itu ya. Kenapa? Warna cerah. Warna cerah ya. Oke, terima kasih Rizka. Sekarang Farid Pakaya. Halo Farid, sudah selesai kuliahnya? Iya, Ibu. Kamu hari Sabtu kok masih ada kuliah sih? Iya, Itu Ibu. jadwal asli dari kampus atau memang dosennya sendiri yang merubah jadwal, Rid? Sebenarnya tidak, Ibu. Tambahan. Oh, tambahan. Farid Pakaya dari Universitas Gorontalo. Program studi biologi murni ya, dari MIPA. Iya. Oke, Farid, coba kamu berdiri sebentar, tunjukkan kepada teman-teman dan Bu Tias, kamu memakai baju apa hari ini? Sebenarnya mohon maaf Ibu, saya tidak sempat memakai secara spesifiknya dari Gorontalo karena kebetulan saya tidak tinggal di rumah. Jadi tidak tinggal sempat di rumah, berarti tinggalnya di mana? di kos, Ibu. Oh, di kos. Nah, jadi teman-teman Bu Tias itu salah satu tujuannya ya. Kenapa saya itu sudah memberikan kalian kabar atau informasi kita harus memakai baju batik khas daerah masing-masing atau kain, itu harapan saya adalah kalian bisa siap atau mencari. Waktunya kan lama saat itu ya, saya memberi tahu itu kan sekitar hari Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu 4 hari itu saya rasa cukup. Nah, kalau seperti ini ya, emang kita belajar tentang modul Nusantara, tapi kita tidak bisa mengenalkan secara spesifik. Nah, misalnya harapan saya seperti Martin, Yuni itu kan benar-benar memakai pakaian adat. Nah, sekarang gini sudah, saya dan kalian harus punya kesepakatan ya, bahwa kita ketika refleksi kegiatan kebinekaan atau inspirasi, itu wajib memakai baju khas daerah. Atau paling tidak itu harus ada misalnya dari Padang itu ya, ada kayak mahkota-mahkotanya atau apa, benar biar kita itu bisa lebih memahami lah esensinya dari sebuah kegiatan kebinekaan itu apa. Ya, saya minta tolong nanti, dan ini juga masuk penilaian saya, misalnya Mas Wais dari Jawa itu kan ada kayak udeng atau yang khasnya apa wisata suku Osing itu juga ada lah hal-hal seperti itu. Laki-laki kan juga banyak kan ya untuk apa namanya penutup kepala khasnya. Kalau dari Gorontalo ada tidak, Farid? Iya, Ibu. Kalau dari Gorontalo penutup kepala khasnya laki-laki ada enggak? Ada Ibu. Apa namanya? Selain kopiah ada juga
untuk saya lupa namanya Ibu, tapi ada. Nah, ini loh. Iya. Jadi kalian itu harus lebih memahami lagi. Itu pentingnya kita ikut kelas modul Nusantara. Itu nanti diganti. Makanya kan Bu Tias itu selalu mengirim link untuk kegiatan kebinekaan berapa. Pengeluaran kalian itu apa. Jadi kemarin Agnes pernah bertanya apakah ini nanti akan diganti Bu? Diganti. Itu di luar kalian yang 1.200.000 itu loh ya. Makanya dipakai, dipergunakan. Termasuk saya memberikan tugas misalnya nanti ada etnografi atau permainan tradisional. Kalian pergi ke sentra permainan tradisional itu. Untuk biaya-biaya rinciannya kemarin sudah di-share sama Mas Wais, ya kan? Biaya kebinekaan transportasi itu biar berapa, untuk sewa ruangan berapa. Nah, hal-hal seperti itu tuh kalian manfaatkan. Ya, kalian itu didanai betul-betul oleh Mas Nadiem Makarim. Nah, ini seperti Mas Wais ya, sudah memakai peci. Nah, itu salah satu apa namanya pakaian khasnya atau penutup kepala dari suku Jawa atau apa dan sebagainya. Saya berharap seperti itu. Pas kita sendiri loh ya yang tidak bisa berkarya dengan baik itu terkadang saya, waduh, ini kok bagus-bagus kelasnya Prof Bambang misalnya atau Pak Dr. Yuda. Nah, jadi mereka kreatif-kreatif. Saya pengen nanti kompak semuanya gitu. Dan itu memang harus nyewa. Pasti diganti nanti kalau kalian itu ada bukti pengeluarannya. Dan di kebinekaan kemarin sudah di-share ya Mas Wais ya, terkait biaya-biayanya itu berapa lah itu dimanfaatkan. Saya nggak mau ada alasan-alasan seperti ini, Bu, saya di kos apa. Kan kalau di kota kan malah banyak salon ya, kayak Martin itu nyewa di salon. Kamu nyewanya itu berapa, Tin? Satu pakaian adat gini, berapa? Iya, satu paket sama pakaian adat dengan lengkapnya. Berapa, Tin? Sebenarnya 300.000 Bu, tapi dibilang katanya karena ini untuk membantu jadi dikasih diskon. Lah ya itu hal-hal seperti itu dan pagunya itu harus kalian lihat berapa itu dipakai. Nanti misalnya kunjungan kemana nanti suatu hari ada kelas etnografi ya. Jadi etnografi itu bagaimana kita bisa memotret kegiatan masyarakat dan berdialog dengan mereka di fasilitas umum atau apa namanya fasilitas publik. Lah itu teman-teman bisa nanti berangkat kemana, kalau naik Grab atau misalnya ngisi sepeda motor itu nanti bisa di LPG-kan. Ya, laporan pertanggungjawabannya itu mana? Lah itu nanti bisa ya teman-teman. Nah, kira-kira begitu. Oke, kalau untuk tugasmu rencananya mau mengambil apa, Rit? Parit. Parit hilang ya? Oh enggak. Mau mereview apa yang khas dari Gorontalo? Kau dari Gorontalo atau Makassar? Lupa, Bu Tias. Gorontalo. Nah, ini sinyalnya nggak bagus ini. Dari Gorontalo kok Faridnya, Bu. Ya, dari Gorontalo. Tapi ini Iya. sepertinya sinyalnya yang kurang bagus. Yuki Afifa. Yuki Afifa tadi belum ya? Belum review ya, Yuki? Belum, Bu. Ya. Soalnya saya terlambat tadi, Bu, masuk, Bu. Nah, saya kok jarang melihat kamu ya? Oh, ada. Dari Universitas Andalas Padang ya? Fakultas Hukum. Halo, Yuki? Iya, Bu. Ya. Soalnya tadi saya terlambat ada kelas pengganti gitu. Ada kelas. Kalian kalau hari Sabtu tuh memang masih ada kuliah, Rek? Ada, Ibu. Tergantung dosennya, Bu. Oh, berarti jadwalnya itu ganti. tidak tetap. Misalnya kalau di UNED gitu ya, hari Senin sampai Jumat, berarti Sabtu nggak ada kuliah. Jarang ada. Hampir nggak ada. Kecuali kayak praktikum gitu baru hari Sabtu. Itu pun jarang. Oke, Yuki bisa berdiri sebentar untuk memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Kamu pakai baju khas apa hari ini? Atau batik apa? Nggak kelihatan ya. Kurang jelas Yuki. Mungkin bisa ke belakangan sebentar. Soalnya kamera laptopnya emang jelek gitu, Bu.
Memang jelek. Bukan masalah jelek tidaknya, tapi kelihatan tidak apa namanya kayak Martin tadi kan bisa berdiri sampai ke belakang gitu ya. Jadi kelihatan seluruh seluruh badannya itu dengan pakaian adatnya itu. Mungkin Yuki bisa. Bisa diulangi lagi, Bu. Putus-putus suara Ibu. Suara saya putus-putus ya teman-teman? Enggak ya. Nah, coba kamu berdiri ke kebelakangan sedikit biar kelihatan coraknya atau motif baju yang kamu pakai hari ini. Ini baju, ada baju khasnya atau memang kamu belum menemukan seperti Parit tadi yang asal memakai baju gitu aja? Gimana? Kalau Yuki sendiri belum menemukan, Bu, batik khas yang dari Sumatera Barat. Cuman yang Yuki tahu batik khas dari Sumatera Barat itu batik tanah Diek, Bu. Cuman kalau Yuki nggak ada batik tanah Diek itu, Bu. Tapi kan misalnya nyewa di salon kayak Uni Adela itu bisa ya sebenarnya lah. Jadi saya di sini nanti juga bingung. Tujuan kita kan untuk saling memperkenalkan keanekaragaman ya, pluralistik. Tapi kalau teman-teman dari daerahnya sendiri tidak bisa mengangkat potensi daerahnya ya, bagaimana kita? Apa yang kita dapat dari kelas modul Nusantara? Apakah hanya sebatas nilai? Kalau nilai itu minta A ke Butias pasti akan saya kasih insya Allah. Tapi masalahnya teman-teman, esensinya dari ilmu itu yang tidak ada. Nah, jadi saya itu punya beberapa cerita. Ya, ketika seorang dosen itu ada keputusan untuk tidak meluluskan mahasiswa atau memberikan nilai tidak sesuai harapan kalian, itu bukan berarti dosen tersebut pelit atau apa ya, tapi dosen, ya Rit? Ya mohon maaf tadi tiba-tiba jaringannya hilang. Jaringannya hilang. Iya, mungkin mau diteruskan Parit. Dek sana, Dek. Iya, Ibu. Jadi rencana saya akan ambil baju batik Ibu dan kerao kalau misalnya. Jadi di Gorontalo itu ada motif batik Benteng Utana. Juga ada motif batik jagung dan alikusu. Jadi alikusu itu motifnya kayak gerbang adat Gorontalo, jadi dibuat motif Ibu seperti itu. Terus untuk kerao juga, kerao itu jadi ciri khas kainnya Gorontalo yang dikerjakan dengan sulam tangan Ibu. Jadi dan mungkin ada beberapa motif dan dipakai berdasarkan juga di acara-acara tertentu karena motif itu ada latar belakangnya sendiri. Contoh mungkin ada motif pohon pisang, mungkin memiliki makna lurus, mengayun dan jujur, dan biasanya digunakan seperti pada adat-adat ada pakaian kerao tersendiri digunakan di acara pernikahan, kemudian pernikahan terus penobatan Ibu dan penerimaan tamu. Nah, ada banyak motif sebenarnya Ibu. Banyak motif ya lah. Jadi teman-teman itu intinya belum memahami kekayaan daerahnya sendiri itu apa. Kalau punya batik, batiknya itu apa, makna dari batik atau motif khasnya itu apa, misalnya kain, kain khasnya juga apa, lah hal-hal seperti itu. Kalau kita sendiri saja sebagai penduduk atau orang asli salah satu daerah di Indonesia ya, tidak memahami atau tidak tahu apa sejatinya potensi kita dari sebuah kain seperti ini ya, misalnya. Terus bagaimana kita bisa mengembangkannya? Nah, seperti lagu atau kesenian ya, lagu Rasa Sayangi, terus ada lagi kesenian reog. Itu sejatinya kita kurang memeliharanya, kurang mengembangkannya. Tapi begitu itu diambil atau diklaim Malaysia ya, dulu ya, itu langsung kita murka. Itu punya kita, itu punyanya Indonesia. Nggak bisa itu kalau kita ambil lah. Itu hanyalah secara simbolis. Tapi ketika
apakah itu benar-benar belum direbut orang, misalnya kita tidak punya rasa memiliki, sama halnya dengan kalian. Misalnya Parit itu naksir sama salah satu cewek, ya. Cewek tersebut tidak peduli dengan Parit karena merasa Parit ini suka sama saya. Jadi mau saya apakan aja sikap saya, dia pasti akan tetap menemani saya. Tapi begitu Parit itu sudah berubah haluan ke cewek lain, dia baru merasa, loh, itu dulu cowokku, dia sering jalan sama aku. Sekarang kenapa kamu ambil lah? Sama halnya dengan seperti itu, teman-teman. Makanya kelas modul Nusantara ini ada biar kita itu bisa memahami, bukan hanya secara kontekstual aja ya, tekstualnya aja. Budes nggak mau seperti itu nanti ya. Jadi benar-benar kita dapat feelingnya, dapat ilmunya. Makanya saya tuh sebenarnya bisa, misalnya ke Batik Sidon Mulia kemarin ya, kita hanya kunjungan virtual karena di situ juga bagus sekali apa media sosialnya GPS itu Gerakan Pemuda Silau. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya benar-benar pengen real memperkenalkan kepada kalian. Oh ini loh sentra batik yang pernah sampai ikut festival di New York, sampai memenangkan juaranya batik khasnya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, makasih. Sekarang Vika Yuniar Manurung. Halo Vika. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Vika sudah mereview belum tadi batik khasnya? Atau coba kamu di on cam kan Vik? Biar kelihatan cantiknya Vik. Nah, oke. Pakai baju apa ini? Atau kain mana Batik kamu khas Vika? Sumatera Utara, Bu. Khasnya Sumatera Utara. Apa itu? Batik apa? Kalau nama batiknya saya kurang tahu, cuma dari motifnya ini yang lurus ini Bu, sama kayak kepala batiknya ini motif yang geometris yang dibilang Rizkayani tadi. Nah di sini ada bunga, ini motif bunga tembakaunya gitu Bu. Tembakau. Berarti di sana tuh banyak petani yang menanam tembakau ya? Ada beberapa daerah sih Bu di Sumatera Utara, nggak semuanya. Nggak semuanya. Berarti motifnya sama dengan apa yang dijelaskan sama Rizka Yani tadi ya, geometris dan tembakau. Itu harganya kalau satu lembar gini, biasanya satu kain itu satu lembar itu 2 meter ya untuk batik ya. Ada yang 1 meter. Berapa kira-kira harganya? Beragam sih Bu, soalnya kan ada nama-namanya juga, ada yang pokoknya mulai dari 50 sampai ratusan ribu gitu. Tapi kalau dia yang ulos, dia lebih mahal Bu gitu. Oh, yang ulos itu juga ada batiknya juga ya. Berarti itu pakai sistem ditenun gitu atau bagaimana? Iya Bu, kalau di ulos itu kayak ditenun, cuma kebanyakannya yang motif geometris ini Bu, seperti yang di rumah adat Batak itu. Lebih dominan ke situ sih Bu motifnya. Kalau untuk tugasnya mereview nanti, Vika juga akan mengangkat itu atau ada kain lainnya yang dari Sumatera Utara, Vika? Kayaknya Pika ulos Bu, soalnya Pika kan adat Batak. Batak. Oke, makasih Vika. Ya, Bu. Terus Enrico sudah, Fatmawati sudah, Rizkayani, Rivaldi. Rivaldi tadi sempat putus ya, Ival. Halo Rivaldi? Nah, ini nggak ada ini. Mungkin dia sedang pergi nggak menunggui di depan laptop ini kalau seperti ini karena nggak on cam juga. Halo Rivaldi. Nah, nggak ada ya. Mohon maaf Bu, jaringan saya tidak bisa. Nah, ini memang salah satu kendalanya adalah masalah jaringan. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas reviewnya. Jadi hari ini Bu Tias akan menjelaskan terkait dengan kunjungan kebinekaan kelima kita ke Desa Sidomulyo, salah satu sentra pembuatan batik yang ada di Kabupaten Jember. Jember itu punya batik khas dan ada beberapa sentra. Salah satunya adalah sentra batik Sidomulyo. Ada juga yang apa namanya sentra batik Sumber Jambe juga itu ada sentra batik Sumber Jambe ya. Jadi di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Nah ini
Ini di sini. Nah, ini kurang lebihnya ini kegiatan yang dilakukan Bu Tias kemarin ya. Ini Mbak Putri yang ada di sini. Beliau adalah owner atau bagian pemasarannya Batik Sidomulyo. Kalau kita lihat yang ada di sini, ini adalah motif-motif khasnya Batik Sidomulyo dan yang saya pegang di sini itu adalah piagam-piagam yang pernah diraih oleh atau penghargaan Batik Sidomulyo. Jadi mereka itu membuat batiknya ya, membuat batiknya dan nanti kainnya itu akan dikirim. Misalnya yang menjuarai New York Fashion Week tahun 2019 kira-kira. Itu juga perancangnya atau yang desain bajunya ya atau desainernya itu memesan batik di sini. Jadi ceritanya panjang teman-teman. Kenapa Batik Sidomulyo itu bisa benar-benar memberikan impact generating ya atau memberikan dampak yang positif untuk peningkatan perekonomian. Anehnya kemarin ketika saya itu wawancara dengan Mbak Putri, itu mereka ketika pandemi itu justru banyak pesanan batik. Nah, itu banyak sekali pesanan batiknya dan alhamdulillah sampai sekarang juga rame. Kemarin tuh Bu, kita itu ada pesanan untuk pembuatan batik kader posyandu. Nah, jadi ketika sebelum periode ini ada Bu Fatih Faida, beliau memang backgroundnya adalah seorang dokter, seorang direktur di sebuah rumah sakit swasta besar yang ada di Kabupaten Jember. Nah, jadi beliau itu pengennya kader-kader posyandu itu mempunyai seragam dan diambilkan dari batik. Dan Silo atau Desa Sidomulyo sendiri, jadi begitu kita mau masuk ke Desa Sidomulyo ya teman-teman ya, kita akan disuguhi oleh pemandangan-pemandangan hutan-hutan. Di antaranya adalah hutan pinus dan pohon kopi. Makanya motif utama dari Batik Sidomulyo itu adalah pohon pinus. Nah, ini Mbak Putri ya teman-teman. Nah, ini batik itu apa sih? Nah, kalau kita ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, nah ini di sini juga dikasih spesial saya fotokan kemarin minta tag name-nya ya. Ini kalau teman-teman misalnya nanti mau order batiknya ya, misalnya aja Bu Tias. Jadi batik itu adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam itu lilin ya, pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu atau biasa dikenal dengan kain batik. Nah, jadi teman-teman tanggal 2 Oktober hari Sabtu Bu Tias kemarin shootnya ya atau pengambilan gambarnya itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional dan saat itu di Batik Sidomulyo ada pelatihan pembuatan batik. Jadi kalau kalian atau teman-teman ingin datang ke sana ya, misalnya kita luring, andai kata, kita bisa belajar di sana semuanya. Dan di sana itu ada paket wisata yang satu orang itu cuma membayar 50.000, itu sudah bisa menikmati 5 paket wisata. Nah, termasuk di situ ada air terjunnya juga, terus ada homestay, ada kafe yang menyuguhkan makanan khas tradisional sana, namanya cenil ya. Jadi cenil itu semacam makanan tradisional yang saya tuh suka. Tapi kalau suami saya tuh nggak pernah suka makanan-makanan khas tradisional seperti itu. Jadi itu. Lah, dari mana sih atau sejarahnya Batik Sidomulyo itu bagaimana ya teman-teman? Jadi dia terbentuk sejak tahun 2017 dari GPS. GPS itu apa? Gerakan Pemuda Silau. Jadi ini sama sekali tidak ada dukungan dari Pemdesnya atau dari Pemda itu nggak ada tahun 2017 itu. Jadi potensinya itu sangat besar sekali untuk Desa Sidomulyo dan Bu Tias itu sama teman-teman yang dalam naungan istilahnya kita sebagai konsultannya di Kemenparekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dimintai tolong karena terkait dengan programnya Bupati yang sekarang ya, programnya Desa Cerdas Mandiri. Nah itu, jadi desa itu kalau kita garap benar-benar atau kita
eksplor potensinya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu bisa mempunyai hak otonom atau mempunyai wewenang untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri. Jadi kalau kita dulu sebelum tahun 2014 kita itu masih ikut atau nebeng ya dengan pemerintah daerah mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang 32 2004 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 itu terakhir. Tapi begitu desa itu punya Undang-Undang Nomor 6 sendiri tahun 2014, maka desa itu mempunyai hak otonom. Nah, disitulah sebuah desa itu ditantang oleh pihak pusat atau dalam hal ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ayo, kamu saya support berapapun. Termasuk kalau teman-teman tahu ya, dana desa itu jumlahnya itu miliaran. Kalau kepala desanya itu benar-benar mempunyai komitmen untuk membangun desa, maka desa itu akan bisa menjadi besar. Contohnya Desa Ponggok, teman-teman, yang ada di Klaten, Jawa Tengah, atau Desa Pujon Kulon yang ada di daerah Malang, Jawa Timur, itu bisa mendefisitkan sekitar 13,2 M satu tahunnya hanya dari sebuah unit usaha. Bahkan kemarin kalian pernah viral ya di media sosial, salah satu desa Gersang yang ada di mana? Gresik, itu mempunyai kendaraan atau mobil dinasnya itu adalah Pajero. Ya, itu bukan pemberian dari pemerintah pusat, itu bukan. Tapi karena pemerintah desa tersebut mampu mengolah potensi desanya untuk bisa bermanfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini tidak ada campur tangan sama sekali dan inisiatornya itu adalah Mas Kamil. Nama lengkapnya Kamiludin. Dia background-nya itu dari mana? Jurusan keperawatan, teman-teman. Tapi dia punya potensi yang besar. Dia punya potensi besar atau punya dedikasi yang besar untuk mengembangkan daerah Silo. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga Mas Kamil dan pemuda Silo yang lain itu melihat banyaknya masyarakat yang kreatif, maka dia berinisiatif untuk melakukan pelatihan membatik. Pelatihan membatik ya. Nah, lah di sini ini teman-teman mereka menggandeng perwakilan dari setiap dusun. Jadi di sana di Sudomulyo itu ada beberapa dusun ya. Ada dusun Kerajaan, dusun Curadamar, Curamanis dan ada yang namanya dusun Perkebunan. Nah, itu ada 40 orang yang digandeng dan tujuan utamanya saat itu ketika Batik Sidomulyo itu dibentuk ya sentranya itu untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui usaha batik. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini batiknya teman-teman. Motif utama yang ada di Batik Sidomulyo itu adalah ini pinus. Pinus itu beda loh ya dengan cemara. Jadi kalau cemara itu daunnya itu agak tebel, tapi kalau pinus itu daunnya itu tipis-tipis gitu. Dan ini kenapa kok warnanya beda? Jadi ini ada pinus yang tua, ada pinus yang masih muda. Nah, ini di sini. Dan inilah motif batik yang sampai ke New York dan sudah menjadi juara saat itu di New York Fashion Week. Nah, kalau yang dipakai cowok ini waktu pameran di hari ulang tahunnya BRI ya. Ini motif khasnya adalah kopi. Jadi Sidomulyo itu salah satu potensi desanya adalah kopi. Kalau kalian luring di sini ya, ada di sini, sama betul diajak ke sana. Jadi kita berwisata kopi dan di sana itu kayak kapal api teman-teman. Artinya apa ya? Kalian diajak proses pembuatannya, kalian diajak minum kopi di sana dan nanti pulang itu sudah
bentuknya tuh sasetan kayak kapal api atau top kopi yang lain-lain itu. Dan sebenarnya emang enak kalau kita berkunjung ke sini. Nah ini motif khasnya lagi apa? Nah kalau yang dipakai oleh cewek cantik di tengah ini waktu ada pameran ulang tahunnya BI. Kalau yang tadi BRI ya, ini motif khasnya adalah Gunung Bumitir. Jadi kalau kita mau ke Sidomulyo itu, kita akan menemui sebuah gunung yang namanya Gunung Bumitir, salah satu gunung yang medannya agak luar biasa. Jadi kalau Jember mau ke Banyuwangi itu pasti aksesnya itu kita melewati Gunung Bumitir. Nah ini adalah motif khasnya Gunung Bumitir ya. Kalau yang ini nggak kelihatan ya, teman-teman bisa ngelihat nggak? Nah ini kalau yang ini masih berkaitan dengan motifnya bunga-bunga yang ada di hutannya Bumitir. Ini juga dari pinus, tapi ini lebih ke daun-daunnya atau ada kuncup-kuncupnya pinus. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teknik pembuatan batik yang ada di situ. Ada beberapa, mulai dari tulis, cap, kombinasi tulis dan capnya. Terus ada juga yang dibuat memakai printing. Nah, jadi kemarin itu kalau kita datang ke sana ya dengan membayar 20.000, kita akan diajarkan untuk membuat batik. Mulai dari kita menggambar polanya, ya. Nanti ada ya di video saya dan videonya juga sudah diupload sama Mas Uwais Sepada. Nanti bisa dinikmati sendiri ya sama teman-teman. Sudah dilihat apa belum? Diikutilah channel YouTube-nya ya, biar Modul Nusantara kelas 9 itu di-subscribe, di-like, biar nanti kita bisa berkarya di situ. Nah, terus kalau dicap itu juga kita menggunakan cap ya. Capnya dan terakhir kemarin itu kita prosesnya adalah kita foto bersama mengucapkan, nggak tahu saya di video kita dimasukkan apa tidak sama Mas Wais. Jadi ucapannya adalah selamat dari Batik Nasional tahun 2021 Sidomulyo. Yes. Nah, karena sejatinya teman-teman saya membangun itu sentra itu dengan teman-teman saya, Pak David utamanya itu juga lama prosesnya. Dan saat ini desa juga masih belum bisa menganggarkan. Jadi desa itu mau berdedikasi untuk membangun desanya dan masyarakatnya atau tidak itu tergantung kepala desa teman-teman. Meskipun anggarannya banyak, tapi kalau mereka tidak punya kesadaran untuk membangun desanya sendiri, desa itu juga tidak akan bisa berdaya. Nah, kira-kira begitu. Terus teknik yang ketiga yang ada di Batik Sidomulyo itu adalah kombinasi tulis dan cap. Ya. Terus terakhir printing, jadi kita itu sudah ada desainnya, kita tinggal menyablon gitu aja. Lah ini teman-teman yang ditunjukkan Bu Tias di sini ya. Ini kira-kira motif apa kalau kalian lihat? Jelas enggak? Jelas atau tidak? Merak, Bu. Nah, merak. Nah, benar. Nah, jadi merak itu adalah salah satu hewan yang masih bisa hidup bebas di daerah Sidomulyo. Itu jauh teman-teman. Kalau dari pusat kotanya Jember, dari rumah saya, itu juga lumayan kita jarak temunya. Dan kita harus masuk ke hutan. Begitu kita masuk ke daerah sana, kalian akan terbayarkan dengan fenomena alam yang luar biasa di sana. Nah, ini yang tadi. Terus yang kedua, ini teman-teman. Nah, ini motif batiknya ya. Jadi warna-warnanya batik Sidomulyo atau hampir semua sentra batik yang ada di Jember itu warnanya ngejreng. Ya, karena orang Pandalungan, terutama orang Madura, itu sukanya warna hijau sama merah. Jadi waktu dulu pertama Butias di Jember itu, orang Madura warna kayak gini ya, biru, itu disebut biru juga. Hijau, sorry. Hijau ini disebut biru. Jadi kalau ini itu namanya adalah biru daun ya. Kalau warna ini warnanya biru. Jadi warna hijau itu enggak ada dalam anunya orang Madura itu enggak ada. Enggak ada teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Nah, ini motifnya ini kalau kalian lihat apa kira-kira ini motifnya? Bintang bunga.
Bunga? Bunga, Ini Bu. bunga. Bunga. Ya, ayo. Bunga apa ini? Bunga apa? Ayo. Nah, jadi Tembakau, Bu. bukan tembakau loh ya. Ini salah satu bunga-bunga yang hidup atau tumbuh liar di daerah apa namanya hutan garaan sana teman-teman, atau di lerengnya Gunung Gumitir sana. Nah itu. Terus ini terakhir motif batiknya ya. Nih saya sengaja memang kemarin itu membawa ya dari sana. Itu ini. Ini warnanya ngejreng ini. Nggak ada. Warna-warna soft itu jarang. Jadi misalnya Agnes suka warna coklat atau apa, nggak ada Nes di sana Nes. Karena orang Pandalungan itu, terutama orang Jember ya, orang Jember, orang Madura, itu sukanya warna-warna yang ngejreng. Nah, kalau ini adalah hasil kreasinya ya. Jadi gini motifnya teman-teman. Motifnya besar-besar ini. Nah, di sana. Banyak sekali pesanan di sana itu kemarin, terutama dari pondok pesantren yang akan membuat seragam atau apa dan sebagainya itu teman-teman. Ya. Terus ini, nah ini prestasinya batik Sido Mulyo ya. Ada di New York Fashion Week juga. Terus di FC karena kemarin apa namanya salah satu hal yang dikenalkan di JFC itu adalah batik juga. Terus ini di mana ultanya atau hari ulang tahunnya BRI dan BI. Terus ada di Surabaya Expo. Oh ya, saya tadi lupa ada hal yang ingin saya sampaikan sebelum ini. Ya. Artinya apa namanya? Terus dari mana Bu? Kalau nggak dapat anggaran dari pemerintah desa setempat atau Pemda untuk bisa mengembangkan sentra batik Sidomulyo sampai dia punya apa namanya kantor sendiri ya, itu dari CSR teman-teman. Jadi kita membantu mencari CSR. Yang sudah melakukan CSR di sana adalah BI ya, BRI, terus ada dari PLN juga. Jadi tempatnya itu masih nyewa di rumahnya penduduk dengan 1 tahun itu nyewanya berapa juta gitu ya. Dan semuanya supportnya itu dari swadaya masyarakat, terutama GPS. Jadi Gerakan Pemuda Silo itu benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata yang ada di sana. Tapi itu jarang loh ya. Misalnya nanti Agnes atau Fatmawati atau Yosti ingin melakukan perubahan gitu, sebuah change atau agent of change ya, kita fungsinya mahasiswa itu pasti akan ditentang oleh generasi yang sudah tua. Itu juga seperti itu yang terjadi di GPS itu. Opo Kamil itu bahasa Jawanya ya, bahasa Indonesianya gini. Apa Kamil itu? Wong seorang perawat kok ingin menjadi kepala desa. Nah, tapi nyatanya teman-teman, dia mencalonkan dan ada pilkades di sana itu Butes bukan kampanye enggak ya, tapi ini hanya sedikit cerita. Ada mencalon kades di sana. Kalau jadwal dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, itu dilakukan tanggal 11 November tahun 2021 ini untuk pemilihan kepala desa. Nah, di situ juga menjadi pertentangan yang luar biasa. Bahkan Pemda ketika ini pernah didatangi oleh Bupati. Dan Bupati sangat mengapresiasi. Wah, ternyata keren ya. Jadi kalau sekarang itu kan musimnya orang goes ya, Farid ya, goes atau trek-trekan pakai rel. Dia di sana punya medannya. Nanti kita apa namanya putarkan ya, biar teman-teman itu ada gambaran realnya. Paket wisata apa sih yang ditawarkan di Desa Sidomulyo itu? Nah, nanti akan kita putarkan setelah ini. Jadi murni dari swadaya masyarakat dan Pemdes itu membuat tandingan. Nah, jadi di sana itu salah satu sentranya adalah penghasil durian, teman-teman. Kalau kita naik ke atasnya Desa Nggaraan, Gumitir itu mau menuju Sidomulyo, kita akan disambut dengan pohon-pohon durian. Nah, tapi itu belum, karena pohon durian itu untuk bisa apa namanya dipetik hasilnya itu membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Itu pun sudah bibit yang cangkokan. Nah, tapi nyatanya karena penggeraknya adalah dari generasi tua,
bukan orang-orang yang pinter di bidang kayak kalian lah. Misalnya kita mampu melakukan pemasaran secara digital, terus kita mampu membuat konten-konten. Mereka tuh masih secara pakai poster. Nah, tapi itu memang ingin menandingi apa yang sudah dilakukan oleh GPS tadi itu atau gerakan pemuda silau. Lah, jadi Sidomulyo itu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nah, ini kalau kita ke sana itu bisa melakukan edukasi batik Sidomulyo ya. Biayanya ada 20.000, kita mendapatkan kain ukuran 20 kali 100 kali 100, sorry, lebar ya, kali 10. Nah, kalau kita mau satu lembar kain batik segini, Bu, itu biaya ini harganya ya tergantung tekniknya juga, teman-teman. Kalau tekniknya itu pakai tulis itu lebih mahal. Yang paling murah itu adalah pakai cap. Nah, kalau cap itu satu satu kain segini itu rata-rata 125 sampai 150. Tapi tergantung kualitasnya juga ya. Tapi kalau pakai lukis ya, seni lukis kayak gini, jadi ini pakai lukis, ini harganya kisaran 250 sampai 300. Tapi yang lebih mahal dengan motif terbatas ya, saya pakai pinus atau apa yang pernah ke New York Fashion Week itu nggak dijual bebas. Itu harganya kisaran antara 400 sampai 500 per satu kain. Ada juga yang 700 800. Tergantung kebutuhannya bagaimana. Nah, ini proses membuat batik itu diajarkan di sini. Jadi memulai membuat pola dasar, mencanting, pemberian warna sampai fiksasi. Jadi fiksasi itu ketika sudah diberi warna ya sama kalian, misalnya kita edukasi batik ke sana, nanti itu akan dikeringkan. Setelah dikeringkan, nanti ada proses pewarnaan batik di situ. Misalnya ini merah ya, jadi nanti memilih merah, terus itu ditaruh di atasnya sebuah wadah yang besar. Nah, itu namanya fiksasi. Dan itu nanti dimasukkan, diberi pewarna. Nah, kalau pelatihan itu biasanya pewarnanya itu nggak alami. Karena kalau kita membuat batik yang dari pewarnaan alami itu harganya sudah di atas 400-an lebih. Nah itu. Setelah itu nanti jadi fiksasi itu tujuannya adalah melepaskan lilin-lilin yang kita gunakan untuk mempola batik tadi, untuk menggambar itu tadi. Nah, itu dilepaskan sudah ya di atas air mendidih. Setelah itu ditaruh lagi di air dingin dalam sebuah wadah gitu. Nah, itu. Setelah itu sudah selesai dan hasil batiknya bisa dibawa pulang. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, ini sudah itu aja mungkin dari Bu Tias. Silakan. Ya, ini. Jadi ini terakhir tadi ya slide-nya. Silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan teman-teman sambil saya tak membuat dokumentasi ya untuk absensi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Atau kalau sudah jelas, nggak apa-apa. Saya, Bu. Ya, silakan Martin. Iya, terima kasih, Bu. Batik ini kan seperti yang kita ketahui ini sangat banyak tersebar di seluruh Nusantara. Dan apakah batik ini hanya dapat kita ketemui di Indonesia atau apa bisa ditemui di negara lain juga, Bu? Ya, makasih. Jadi teman-teman kita sudah mengetahui ya sampai ada hari batik itu karena kita itu batik itu sudah menjadi warisan budaya dunia ya dan sudah dinobatkan oleh UNESCO sekitar tahun 2012-an mungkin.
tolong dikoreksi nanti ketika Butias itu salah ya. Dan batik itu menjadi salah satu kain yang berciri khaskan Indonesia, Martin. Jadi di negara lain mungkin belum ada ya atau tidak ada, tapi itu ya mengadopsi dari kita. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat ya misalnya suku yang asli Australia misalnya. Suku apa yo yang asli dari Australia? Ayo, aborigin. Ingat Aborigin. lagunya. Ingat lagunya Trio Kwek Kwek waktu kecil dulu loh. Jadi kalau kalian anak kecil sekarang kan taunya lagu-lagunya orang dewasa ya. Tapi kalau zaman kecilnya Butias dulu itu lagunya anak kecil itu ada edukasinya. Jadi Jepang negeri sakura, matahari dewanya. Jadi ada edukasinya. Kalau sekarang itu nggak ada. Nah, itu. Jadi gitu Martin. Ada motif-motif yang istilahnya seperti kain batik ya di negara luar. Cuma namanya itu beda. Mungkin bisa kayak kalian, kita satu Indonesia saja kan beda-beda tadi ya. Misalnya kain ulos, ada yang songket dan sebagainya itu. Oke. Mungkin ada feedback Martin, silakan. Iya Bu, jadi feedback yang dapat saya terima di sini adalah kita harus menyadari bahwa betapa kayanya kita hanya di negara kita yang memiliki kekayaan ini yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya, oke. Memang begitu. Jadi negara kita itu sangat kaya, teman-teman. Bahkan kalau andai saja saya ini sampai sekarang itu masih eman. Modul Nusantara ini tidak bisa dilaksanakan secara luring ya, tapi kembali lagi untuk apa istilahnya? Memberikan pengamanan kepada kita bahwa kondisi kita juga masih pandemi. Kondisi kita masih seperti ini. Dan saya putarkan ya untuk kunjungan kita yang ke Batik Sidomulyo kemarin. Nah, tapi kalian nanti bisa menikmati sendiri. Tapi saya ini punya sebuah profil untuk Desa Sidomulyo ya. Dan paket wisata apa yang kira-kira bisa kita nikmati kalau kita ke sana. Bentar ya, saya carikan. Tunggu. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebentar. Kemarin saya catat ini. Apa ya? www. Mungkin sambil Butias nyari ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Nah, ini. Bentar ya, tunggu ya. Suaranya bisa didengar? Iya, Bu. Saya. Nah, jadi ini pun teman-teman yang membuat itu adalah dari GPS. Gerakan Pemuda Silau. Tidak ada bantuan sedikit pun dari desa. Bahkan sampai sekarang. Mereka mau membuat
atau mempotensikan desa ya, membuat desa wisata. Tapi itu untuk tandingan yang sudah dibentuk oleh GPS. Tapi ketika Bupati Jember dan tim penggerak PKK saat itu datang ke sana, masa yang dipanggil itu ketua GPS-nya, bukan, ya kepala desanya. Ya, hal-hal seperti itu loh teman-teman. Terkadang orang yang membangun dari nol itu tidak pernah dihargai. Tapi orang yang tidak ikut apa-apa dan ada sebuah penghargaan untuk apa yang sudah dilakukan ya, itu justru orang lain yang akan menerimanya. Tapi percayalah suatu saat kalian akan diberikan ganti yang lebih besar daripada itu. Nah itu ya, oke ini. Dan ini adalah pintu masuknya. Seorang bocah cilik yang tinggal di pinggiran gunung. Desa di mana tempat ia tinggal, Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Terletak di bawah kaki Gunung Gumitir, berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Jalannya itu kita lewati hutan. Desa ini merupakan penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Jember, dengan potensi panen kurang lebih 10.000 ton per tahun. Potensi pariwisata, keindahan alam, kesenian, dan kebudayaan dimiliki oleh desa ini. Ini adalah rumah kayu. Dari sekian potensi yang dimiliki itu, Sidomulyo berpotensi menjadi desa yang maju, yang pada akhirnya dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Terpanjang kedua di Indonesia itu juga ada di daerah sini. Ini yang namanya cemil itu tadi itu teman-teman. Jadi cemil itu sebuah makanan tradisional yang terbuat dari tepung terigu dan kayu. Nah, ini kalau kita ke sana, kita akan naik kereta ya. Ini satu orangnya 50.000, satu paket minimal 7
akan mengeksplor daerah situ juga. Jadi owner dari wisata fosil itu Mas Agus. Dulunya dia pernah bekerja di Bali dan di sentra pembuatan kayu seperti ini. Jadi ini sudah nggak bisa dipakai kayak usianya antara 40 sampai 50 tahun. Nah ini rumah kecilnya kita di sini ya. Nanti lebih lengkapnya bisa lihat di channel YouTube yang sudah di-share Mas Wais. Nah ini salah satu potensinya juga Rimbe Singkong. Kayaknya waktu Budias kesana kemarin itu sudah produksi habis. Punya cerai-cerai ya. Kalau ke Sidomulyo, ini bukan desnya ya. Kalau di Sidomulyo nggak ngopi. Jadi kalau ke Sidomulyo itu harus ngopi ya. Jadi kopinya itu benar-benar Kata kasih. asli daerah lereng Gunung Bumitir. Nah. Nah ini pakai aulanya. Nah, oke, kira-kira begitulah teman-teman. Jadi memang apa namanya tidak ada dukungan dari kepala desa, tapi berkat Mas Kamil dan semangat teman-teman di Gerakan Pemuda Silo, ya, Desa Sidomulyo itu bisa sebesar seperti itu. Tapi belum dieksplor semuanya ya. Ya moga-moga saja nanti pemimpin yang terpilih bisa dari kalangan milenial. Butias nggak dukung Kamil atau siapapun ya. Tapi setidaknya ketika Mas Kamil itu terpilih menjadi kepala desa, itu lebih bisa mengembangkan pariwisata atau kekayaan, baik itu dari alam, budaya, dan potensi yang ada di Desa Sidomulyo. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Tepada bisa diakses nggak ya hari ini? Bisa Mas Wais? Sementara tadi masih bisa, Bu. Mas sekarang ya coba lagi juga masih bisa. Ini yang belum absen Martin, Amanda, sama Gila. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Wah, koneksi internet saya ini yang nggak stabil. Ada pertanyaan teman-teman? Atau mungkin cukup? Silakan. Cukup. Jadi untuk video saya nanti bisa dilihat sendiri ya, khususnya untuk kunjungan ke Batik Sidomulyo terkait motifnya apa yang saya melakukan wawancara dengan Mbak Putri itu tadi. Nah, kalau terkait Sidomulyo secara general ya itu tadi paket wisata yang ada di sana. Jadi desa wisata itu sudah banyak, tapi sayangnya Jember itu belum benar-benar punya desa wisata yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi Sidomulyo itu adalah salah satunya, cuma tidak mendapat dukungan yang bagus dari Pemdes maupun Pemda. Tapi rencananya tanggal 2, saya lihat kalender dulu ya di schedule saya, tanggal 21 Oktober ini atau Kamis minggu ini, minggu depannya lagi, itu insya Allah Sandiaga Uno atau perwakilannya nanti akan datang ke Sidomulyo, terutama ke sentra batiknya itu dan wisata edukasi yang ada di sana. Karena kemarin kita sudah mencarikan akses gimana sih caranya kita mengembangkan tanpa harus urak-urak uangnya Pemdes. Karena kalau di Pemdes tidak kira dikasih kita. Susah teman-teman. Susah sekali. Itu sering sudah dengan orang-orang desa mau minta anggaran 20-25 juta itu susahnya minta ampun. Dan kalau untuk paving ratusan juta itu dikasih. Meskipun markupnya besar ya, kira-kira seperti itu. Meskipun tidak semua orang itu kepala desa seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan. Nanti jangan lupa ya, memakai baju khas, bukan baju khas, kain khas daerahnya atau dengan batik ya. Kalau nggak mau semuanya, lebih baik semua ya. Terus nanti kita pakai hashtag 9 seperti ini ya. Ya, 9 gini. Nah, jadi modul Nusantara kelas 9. Oke. Ada pertanyaan lain atau mungkin Mas Wais ada yang ingin disampaikan? Belum, Bu.
Belum ya. Oke, tolong nanti direkap ya Mas ya, yang absen laki-laki berapa, perempuan berapa, dan perhatikan kalian assignment-nya. Lah ini saya kemarin ada berita dari teman-teman, jadi kalian jangan terlalu mengharap uang 1,2 itu dulu ya teman-teman ya. Bahkan untuk semester kemarin saja, itu kegiatan pertukaran dosen mengajar, mahasiswa mengajar, itu juga belum diganti sama kementerian. Makanya Bu Tias itu tidak pernah ikut grup di Telegram itu apa. Di situ tuh omongannya tuh sudah nggak enak, tidak mencerminkan kita sebagai akademisi sama sekali. Gitu. Tapi kalian jangan memikirkan honor ya, insya Allah pasti cair. Tapi entah kapan saya juga nggak tahu, kabarnya pertengahan September Oktober ini, tapi belum tentu juga. Tapi yang jelas adalah punyanya kalian nanti pasti akan diganti semuanya ya, terkait dengan pengeluaran apa dan sebagainya. Yang jelas adalah kita harus dapat esensi dari ilmunya atau tujuannya modul Nusantara ini apa, harus kita dapat di kelas 9 ini. Oke, gitu aja ya. Gak ada pertanyaan lain? Cukup? Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini dan mohon Mas Wais dibantu ya, bisa oleh Agnes, bisa juga oleh Martin atau Pari dan teman-teman yang lain, Yuki dan semuanya, untuk bisa mendokumentasikan. Misalnya kayak nanti ya, itu kan kalian bisa membuat TikTok atau apa, atau bumerang, nah itu nanti digabung jadi satu. Durasinya nggak usah lama-lama, 5 menit lah, atau 4 menit saya rasa cukup untuk 20 mahasiswa. Ya, gitu. Oke ya, terima kasih, selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah.